Bulan Maret kita lebih waspada sama bencana angin puting beliung. Siapkan perahu karet sama tenda gitu ya. Betul, dan politik di 2022 ada 4 koruptor yang akan diciduk. Ini saling mencari kesalahan. bertemu dengan saya Dewi Susilo Budiharjo di Berbagi Cerita. Kali ini bersama tamu saya yang sangat-sangat spesial, Mas Tigor Otodan. Terima kasih. Ketemu Bunda. ketemu lagi Mas Tigor. Iya, apa kabar Bunda? Kabarnya hari ini? Oh, hostnya ganti ya? Oh, enggak. Harusnya Oh, yang nanya iya. saya ya. Mas Tigor, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di Berbagi Cerita. Kita bagi-bagi cerita kali ini. Mas Tigor, bagaimana awal mulanya bisa menekuni tarot? Menekuni tarot barusan, sekitar 2 tahun 3 tahun. Tapi kita perkenalkan dulu dengan Berbagi Cerita. Para sahabat Berbagi Cerita, Mas Tigor Otodan ini seorang dikenal sebagai anak indigo yang membuat Indonesia deg-degan terus ketika dia muncul di segala liputan media online maupun media cetak ya Mas ya. Coba Mas Tigor bicara sedikit secuil aja sebelum kita masuk tarot. Bagaimana Indonesia ke depan? Ini penghujung tahun, akhir tahun, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Akhir tahun 2021 sampai ke awal tahun 2022 bulan Maret kita lebih waspada sama bencana angin puting beliung. Puting beliung karena ada beberapa daerah boleh disebutkan? Boleh dong. Ya, jadi kita bermaksud untuk tidak menakut-nakuti agar kita ini lebih waspada. Ada beberapa daerah yang harus diwaspadai seperti Gorontalo, Sumatera Barat, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah ini seperti ini. Waduh, seperti kita nanti bagaimana Semarang? ada jatah angin puting beliung. Jadi kondisinya langit sangat kelam, gelap, dicampur hujan sama angin di akhir tahun sampai 2022 awal. Kalau tahun lalu awal tahun itu ya Mas Tigor banjir ya. Iya. Semarang mengalami banjir yang cukup membuat kita sedih juga sih ya. Iya, itu kalau nggak salah 1 bulan setelah saya bilang sama Bunda. Betul. Saya pernah bilang di 2021 saya bilang sama Bunda, Bun, siapkan perahu karet sama tenda gitu ya. Betul, dan saya terbukti saya naik perahu karet itu Karena kemana-mana. Bunda juga bingung gini, loh untuk apa Mas Igor? Iya, yang penting siapkan aja, nanti saya melihat Semarang ini akan banjir. Ya. Terus kalau puting beliung kita siapin apa ya Mas Igor? Ya mungkin untuk rumah-rumah yang belum dikuatin, terus pohon-pohon yang rantingnya berlebihan keluar ke jalan raya, saran saya untuk dirapikan karena takutnya nanti jika ada angin yang kencang itu akan mengakibatkan pengendara celaka. Karena saya melihat ada beberapa kejadian nanti di daerah kita. Semarang semoga tidak mendebarkan ya. Amin, dan semoga ini hanya pandangan yang tidak akan pernah terjadi. Amin. Terus apalagi itu untuk alam. Kemudian yang untuk politik di 2022 ada 4 koruptor yang akan diciduk. Oh my god. Jadi 3-nya laki-laki, 1-nya perempuan. Saya tidak tahu ini kasusnya ke kasus apa. Saran saya jika itu bukan hak kalian maka jangan sekali-kali mengambilnya. Jika bukan hak kalian jangan sekali-sekali mengambilnya atau menginginkannya ya Mas Tigor ya. Terus saya juga melihat ada peperangan politik nanti. Dari kubu satu ke kubu lainnya ini kayak ketidakterimaan. Politik antar politik di situ sampai viral. Indonesia bahkan mungkin orang lain melihat loh kok sampai seperti ini gitu. Maksudnya politik itu partai politik. Iya, kalau dulu saya pernah bilang ada beberapa DPR yang sampai
berantem meja dibikin. Ternyata juga di 2022 ini saling mencari kesalahan di situ. Saling mengungkapkan kesalahannya satu sama lain. Sininya buka, sininya dendam. Saya mau ndak mau harus buka kasusnya. Nah, akhirnya kasus mereka sama-sama kebuka. Berbalasan gitu Berbalasan. ya, Nah, dengan berbukanya kasus ini, semua akan terungkap. Kejadian-kejadian yang dilakukan tidak semena-mena kayak koruptor tadi ini akan terungkap di 2022 ini besar-besaran. Wow. Ini tidak hanya di petinggi saja, mungkin di daerah desa dan sebagainya akan terungkap. Misal di dalam kepala desa yang ada anggarannya tidak benar, membangun hal misalnya harga sekian dibikin sekian, itu nanti banyak sekali berita-berita 2022 itu heboh tentang korupsi koruptor yang bahkan terbongkar. Kalau beberapa waktu yang lalu kita terkejut ketika beberapa figur-figur bermain narkoba ya. Iya. Mas Tigor, berarti tahun depan kita terkejut. Masih ada. Oh masih ada Masih ya? ada, cuma meja, kursi, banyak orang berebut tahta, banyak orang berebut jabatan tanpa dia memiliki ilmu pas. Ilmunya nol, tapi dia berebut. 2022 banyak, karena kalau saya rumuskan 2022 2 dikali 0 hasilnya 0, 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi akan ketemu angka kursi di situ, di mana kursi adalah simbol kedudukan. Sama halnya, kekuatan seorang pemimpin juga akan seperti itu. Jika kursi ini kakinya hilang satu, maka pemimpin itu tidak akan pernah tegak. Kita juga, emaknya pernah denger lagu Gundul-Gundul Pacul. Yang liriknya gini, gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi pakul gembelengan, wakul nglimpang segane dadi saratan. Nah, itu sebenarnya sanepan. Bahwa kenapa toh ya kok dinamakan Gundul Pacul? Gundul, rambut ini ada filosofi tentang mahkota. Tentang kekuasaan, bahwa seorang pemimpin, entah ini pemimpin dalam kepala keluarga pun harus memperhatikan ini mahkotanya, harus memperhatikan apa yang harus dia lakukan. Dan seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat angkuh. Gitu. Gundul pacul gembelengan ini simbolnya pacul itu apa? Gembelengan kan artinya kesombongan. Jadi seorang pemimpin tidak boleh memiliki sikap sombong. Nah, pacul ini diibaratkan apa ya? Agemen seorang petani dari kaum bawah. 4 ini adalah indera kita. Pacul, 4 kang ucul. Jika dalam 4 indera ini lepas, seorang pemimpin tidak akan pernah bisa ditegakkan. Nah, apa yang disebutkan 4 indera ini? 4 indera dalam wujud pacul. Mata, mulut, telinga, rasa. Mata ini untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Nah, seorang pemimpin harus bisa melihat mana kebenaran dan mana kesalahan. Nah, seorang pemimpin harus membuka telinganya, harus bisa mendengarkan keluh kesah seorang rakyatnya. Bahkan kritik ya? Bahkan kritiknya harus kita cek. Dan kita juga harus menggarisbawahi, kita harus membedakan mana yang kritikan, mana hinaan. Nah, beda kritikan dengan hinaan ya. Nah, kalau kita lihat komentar netizen selama ini tidak bisa membedakan antara kritikan dan hinaan. Ya. Tapi netizen kan selalu benar. Iya. Terus netizen. Yang keempat adalah mulut, di mana seorang pemimpin harus bisa berbicara mana yang baik, yang bisa didengarkan, dilakukan, memberi apresiasi yang baik ya Mas Tigor ya. Dan yang paling terakhir 4 adalah rasa, di mana pemimpin harus bisa mengayomi. Jika salah satunya ini lepas, maka akan terjadi kekacauan. Tuh. 4 panca indera ya. Panca indera sama. Mata, telinga, mulut, bibir, rasa, kulit, sentuh, ya. Untung tidak ada hidung ya. Kalau hidung lebih bingung gitu. Sama halnya kursi, kedudukan, jika sistemnya itu lepas, maka ya sudah selesai. Rajanya yang di atas. Nah, penumpangnya ini siapa? Kebanyakan orang selalu mempermasalahkan yang salah rajanya. Kayak mae duduk, saya menyalahkan mae. Saya menyalahkan bunda, saya menyalahkan ibu itu seperti ini, ibu seperti itu, tanpa saya menyadari siapa yang menumpang.
Karena sesuatu itu saling bersinergi ya, Iya. Mas Tigor nggak bisa menyalahkan pimpinan aja, Iya, nggak bisa. menyalahkan yang kaki-kaki pilarnya itu Iya. aja ya. Pilarnya oke, pimpinan yang menjadi figurnya nggak oke, Iya. nggak bisa ya Mas Tigor Iya, ya. sama seperti bangunan. Sekuat apapun pondasinya, kalau tiangnya ini tidak kokoh ya, mau tidak mau atapnya akan runtuh. Dan jangan sampai di 2022 ini ada yang runtuh, entah dari apapun itu. Ini filosofi. Ya, tapi perlu sikapi bahwa segala sesuatu yang sepertinya tersirat padahal itu sangat penting ya Mas Iya. Tigor ya. Terus kalau soal jodoh, artis atau dunia-dunia yang mengenai love gitu. Love cinta. Tahun-tahun ke depan itu apa yang terjadi? 2022 di kalangan artis banyak sekali perceraian, mulai dari yang baru menikah hingga yang sudah menikah lama tiba-tiba tanpa ada kabar, tanpa muncul di televisi, tiba-tiba dikabarkan berantem dan bercerai. Waduh. Terus di 2022 ini Bun, ada berita artis lagi yang heboh. Kasus si pasangannya ini terungkap. Selama ini harmonis, tidak ada masalah. Tiba-tiba terungkap, meledak, berantemlah di situ sampai perebutan harta organ gini dan sebagainya. Yang barusan terjadi atau Yang akan belum datang, belum terjadi. Oh. Nah, itu kalau kabar cinta. Terus di 2022 dunia hiburan tanah air ini juga akan ada kabar duka. Meninggalnya salah satu senior. Saya tidak tahu ya dia vokalis atau acting atau apa, karena memang bakatnya banyak sekali. Dia berpulang di tahun 2022, kondisinya saya tidak tahu seperti apa, sakit atau apa. Perempuan. Wow. Tapi ada tapinya, saya tidak bisa menyebutkan. Dia perempuan, kalau dilihatnya memang cantik, anggun. Tapi tidak tahu. Wow, kita akan kehilangan tokoh legendaris ya kalau legendaris. gitu ya Mas Tigor. Aduh, memang waktu itu tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa memprediksi ya Mas Tigor ya. Semoga yang diprediksi hari ini diberi Hanya anugerah prediksi saja. hanya sebuah prediksi saja. Kemudian Kita harus tadi sudah ke alam, ke artis, terus di politik, transportasi juga ada hiruk pikuknya. aduh, Di 2022 saya melihat ada 3 pesawat terjatuh. 3 pesawat. Yang pertama ada merahnya. Yang kedua ini juga ada merahnya lagi. Yang ketiga ini ada birunya. kurun waktunya? Kurun waktunya awal sekitar bulan 3 bulan 4. Terus yang di terakhir ini di antara 9 sama 10 ini cepet. 9, 10. Iya. Jadi dalam 2 bulan saya lihat ada 2 kecelakaan. Setiap kali Mas Tigor bilang ada pesawat, seperti tahun 2001 ada 2 pesawat. Saya itu mau naik pesawat ada 2. Dan terbukti di penghujung tahun 2021 genap 2 yang jatuh ya Mas Tigor ya. Saya dulu bilangnya ada 1 umum, satunya Ya, enggak. satu umum, satu ini ya, private ya Mas ya. Private. Untuk kargo gitu ya, Iya, semacam kargo kargo. ya, dan terbukti itu benar-benar 2 pesawat, kita mendengar kabar 2 pesawat jatuh. Transportasi hebat. Kita tanya nih, setelah pandemi, bagaimana dunia ekonomi Indonesia? Tergantung di sana itu gini loh Mak, gini loh Bun, gitu loh Bu itu. Kalau ada pohon mangga, di situ pasti ada benalunya. Apapun itu, orang yang mengambil keuntungan itu mesti ada. Tidak selalu di atas. Kita bisnisme juga karena seperti itu. Pesan saya, jangan sampai siapapun mengambil kesempatan di dalam duka. Kita sudah keadaan pandemi seperti ini, kita duka ini tidak dirasakan oleh kalangan tengah, atas atau bawah, semuanya Semua hampir. kena ya, Dan pandemi. pesan saya jangan sampai siapapun oknum berusaha mengambil kesempatan di situ. Kalau masalah COVID ini saya hitung-hitungan kemarin 2026 belum stabil selesai. Masih ada lagi ya Masih ada. gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang. Ya ini saya lihat di tahun 2001 COVID sudah mulai agak tidak galak lagi ya Mas Tigor ya. Saya berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan, jangan langsung keluar dari rumah bergerombol tanpa pernah mengingat lelah di dalam rumah.
begitu PPKM mulai enak ya Mas Tigor ya, langsung berdharma wisata, nongkrong dan sebagainya. Masyarakat harus tahu tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga gitu. Ngomong-ngomong tentang COVID, saya pengen berpesan 2022-2023 ada virus baru yang dari tikus sama ular. Aduh, tikus dan ular. Jadi buat kalian yang suka makan daging ular, kalau bisa harus diperhatikan kebersihannya gitu. Waduh. Ya, jangan sampai tikus, Mas tikus dan ular. Tikus zaman dulu ada penyakit pes ya. Pes. Apakah menyerupai pes begitu? Hampir mirip. Kalau pes dulu terjadi penularannya melalui ini pengiriman beras. Belanda ke Indonesia. Sama halnya dengan flu Spanyol yang terjadi di 1918. Bedanya apa? Kalau yang saya amati, saya hitung-hitungan kemarin, flu Spanyol itu terjadi 1918 sampai 1920 dengan ciri-ciri sama seperti COVID-19. Begitu saya hitung, ketemunya angka 2012, 2021 sama 2019. Ternyata COVID-19 masuk ke kita itu 2019. Jadi pesan saya, kalau kita semua berharap COVID-19 akan segera selesai ya sudah. Sadarlah diri masing-masing. Betul. Maka tadi saya berpesan pada para sahabat berbagi cerita, meskipun PPKM sudah sangat dibebaskan oleh pemerintah, masih boleh berdharma wisata, tetap harus menjaga dan mengingat bahwa kita ini belum tuntas COVID-19, bahkan banyak varian-varian yang diprediksi akan muncul, bahkan Desember katanya ada gelombang ketiga dan sebagainya. Tetap bijak meskipun berdharma wisata. Begitu ya Mas Tigor ya? Semua ada. Kita ini berada di posisi yang baru. Dengan ketentuan baru juga. New life gitu ya. Oke, sekarang saya yang mau dibaca nih. Mau dibaca. Yang di belakang sana pada tertawa. Sebelumnya kita tes gelombang. Aduh, tes gelombang. Kita harus tes Mari gelombang kita dulu. Seperti radio. Jadi HP-nya Bunda ditutup kan, itu kondisi LCD-nya ditutup. Siap. Sudah di situ aja. Saya punya satu minuman warna kuning sama satu akuarium ini sama ini sebentar saya pinjam. Ya, air minum warna merah. Air minum warna merah sama satu kartu tarot. Nah, saya akan membaca gelombang Bunda melalui sinyal HP. Jadi kalau orang mengatakan gaib itu menakutkan, sebenarnya pengertian gaib itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa ada. Sinyal ini kita bisa nggak melihat? Nggak melihat nggak? Nggak bisa, tapi sinyal ini ada. Ada dari HP. Saya gelombang otak saya ketikkan di sini di HP saya. Saya tulis ini sebentar, Bunda. Jangan gagal fokus dengan HP ya. Iya. HP-nya keren soalnya. Punya Bunda juga keren. Oke, saya kirim ke HP Bunda. Tapi jangan dibuka dulu. Siap. Oke. Terus saya tutup, saya taruh HP saya. Saya pengen bermain gelombang. Saya punya beberapa benda di sini, minum merah, kosong, minum kuning sama tarot. Saya pengen dua benda yang Bunda ambil dari 4 ini. Terserah Bunda pengen apa, 2 aja. Saya mau yang kosong Oh iya. karena mau diisi. Mau diisi. Ini apa di sini ya, saya enggak sentuh ya. 2 Bun. 2 ya. 2. Yang satunya minum merah aja dah biar sama baju saya. Oke. Oke. Di sini tinggal ada 2. Mau benda mana yang dikembalikan ke saya? Karena saya ini mau yang di sini. Karena saya mau dibaca tarot, saya kembalikan kartunya ke Mas Tigor. Oke. Kembalikan tarot ke saya. Dan yang ada di atas meja tinggal sisa air minum warna kuning. Saya lepas HP saya, silahkan buka HP Bunda.
gitu ya. Terus apa yang terjadi nih? Yang chat saya. Tigor. Wah, minum kuning. Nah, ini kita bermain gelombang sebenarnya. Wow. Kenapa Bunda tidak mengembalikan air? Padahal ini juga air saya gitu. Kita gelombang. Itulah kita permainan gelombang. Nah, di dalam otak manusia ini memiliki gelombang. Gelombang ini akan memancarkan energi ke tindakan manusia. Saya memikirkan minum kuning. Tindakan saya mengetik HP. HP dikirimkan ke satelit. Satelit dikirimkan ke nomor Bunda. Nah, ini gelombang itu bisa kita bentuk, bisa kita arahkan kemana kita mau. Energi. Dan saya sampaikan hukum energi. Energi itu tidak bisa dibikin, energi tidak bisa dimatikan, tetapi energi bisa dikendalikan dan dimanfaatkan yang baik ya Mas gelombang Tigor sudah ya. saya dapat dan sekarang saya ingin bermain tarot sama Bunda. Tambah takut saya para sahabat berbagi cerita. Iya. Mari kita bermain. Kembalikan ke tempat asal. Nah, tarot sini aja tarotnya biar kelihatan. Oke. Bunda pengen tarot yang mana dulu? Tunggu, saya mau bertanya nih Mas Tigor. Kalau tadi gelombang, Iya. ya. Kalau orang masa depan, Iya. tadi kan apa yang kita pikir tuh gelombang. Iya. Terus kalau meramal masa depan Masa itu depan bagaimana itu melihat? menyerap gelombang alam. Makanya ada yang namanya ilmu alam. Hukuman juga seperti itu. Hukuman yang tidak bisa dimanipulasi di dunia hanya dua, hukum alam dan hukum karma. Itu. Karena apa? Gini, kita kembalikan. Orang dahulu itu kenapa lebih pintar? Orang zaman sekarang kuliah tempat tinggi, perguruan tinggi. Orang zaman dahulu tanpa pendidikan dan sebagaimana dia bisa menemukan sesuatu hal yang berfungsi. Terutama kompor, api. Kenapa bisa? Karena ilmu alam ini lebih besar dan lebih berharga. Jadi buat siapapun kalian yang pengen belajar melalui alam, kita pahami alam, alam akan memahami kita dan kita juga akan mendapatkan ilmu dari alam.